tadi Ketua Panitia sudah menjelaskan seperti apa dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu pembentukan komunitas belajar. Kita pahami bersama bahwa dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini, itu ada strategi yang harus kita lakukan. Pertama adalah platform Merdeka, yang kedua adalah webinar, yang antara lain yang sudah mungkin Bapak dan Ibu selama ini mendapatkannya, baik oleh pusat maupun oleh PT maupun dari kabupaten kota provinsi. Kemudian yang ketiga komunitas belajar, yang keempat adalah narasumber praktik baik, kelima helpdesk, dan yang terakhir adalah mitra pembangunan. Nah, yang saya ingin tekankan pada hari ini terkait dengan komunitas belajar. Karena saya baru melihat di platform Merdeka Mengajar terkait komunitas belajar yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya melihat itu baru ada 2 yang terdaftar yang masuk ke platform Merdeka Mengajar, yaitu MGMP Matematika, Rayon 1 Bangkep, dan Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Provinsi Sulteng. Dan mungkin hal ini sudah banyak mungkin komunitas-komunitas belajar yang sudah terbentuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya mungkin memang belum masuk ke platform Merdeka Mengajar. Jadi makanya kesempatan ini, webinar ini kita jadikan acuan, kita jadikan tempat untuk kita berbagi, untuk sharing, sehingga komunitas-komunitas belajar yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa saling berkomunikasi, saling menumpahkan satu wadah untuk bisa kita saling berkomunikasi, membagi praktek baik, dan saling sharing. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa komunitas belajar itu seperti apa? Adalah sekumpulan orang yang terdiri dari guru ataupun pendidik lainnya, tenaga kependidikan yang mana memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Jadi melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah ini yang kita pahami bersama, dan saya pikir Bapak dan Ibu juga paham terkait dengan ini. Hanya memang kita sudah sering seperti MGMP, MKS, dan sebagainya, komunitas guru penggerak, dan sebagainya, hanya mungkin belum terbentuk dalam suatu wadah komunitas, sehingga kami melalui kesempatan webinar ini ingin mengharapkan terbentuknya wadah tersebut dan diakui melalui masuk ke PMM, diakui oleh pusat bahwa di Sulawesi Tengah memang sudah ada beberapa komunitas belajar, hanya memang belum mungkin masuk ke mengakses ataupun mendaftar pada aplikasi platform Merdeka Mengajar. Karena ini agar nantinya pusat pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memahami bahwa di Sulawesi Tengah itu ternyata ada lebih dari 2 komunitas belajar. Nah ini sebenarnya tujuan kami melaksanakan webinar ini. Nah, kita mengharapkan komunitas belajar ini bisa mengedukasi anggota komunitasnya dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pernyataan selama ini, terkait dengan pertanyaan ataupun masalah terkait dengan praktek baik yang sudah dilaksanakan. Yang kemudian kedua adalah memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas, mendorong anggota meningkatkan kompetensinya dan mengintegrasi pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Nah ini tujuan daripada komunitas. Dan ini nanti mungkin para narasumber akan menjelaskan secara detail, secara rinci, seperti apa komunitas belajar. Harapan kami, Bapak dan Ibu semua, komunitas ini yang berperan aktif. Kita melihat bahwa di data, dashboard, yang mengakses ataupun yang masuk dalam itu adalah sangat masih sedikit, khususnya bagi yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi kami sudah genjot dengan berbagai cara mendatangi, mendampingi, kami adakan webinar melalui Zoom dan sebagainya, dan bahkan ada di para kepala satuan pendidikan minta didampingi, menelpon ke kami untuk bisa didampingi bagaimana bisa memanfaatkan PMM ini. Nah, sebenarnya bisa berfungsi dengan baik
begitu yang ada komunitas-komunitas ini, kami sangat membutuhkan bantuan itu untuk bisa mendampingi para guru-guru kita, para kepala satuan pendidikan yang belum masuk atau belum mengakses aplikasi ataupun platform Merdeka Mengajar ini. Karena ketika kita sudah masuk belajar mandiri, itu kita bisa dapatkan semua hal apa yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu, teman-teman, khususnya yang saya lihat ini yang baru 2 yang terdaftar komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, walaupun mungkin itu sudah beberapa komunitas belajar yang ada sudah terbentuk, hanya mungkin memang belum mengakses PMM dan belum mendaftar di PMM, sehingga yang kami tahu hanya 2, kami harapkan di ajang ini, di webinar ini nantinya terbentuk komunitas-komunitas belajar yang baru ataupun yang sudah ada, kita kuatkan dan bisa nantinya mengakses PMM dan untuk membantu ataupun sharing daripada teman-teman guru dan kepala satuan yang sudah mendaftar untuk implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Ini sebenarnya tugas kita, fungsi kita bersama dalam rangka bagaimana menerapkan atau mendukung serta mendampingi implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini untuk tahun ajaran 2022-2023 ini yang sudah mulai diragamkan atau dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Jadi sekali lagi kami harapkan dengan webinar ini nanti kami harapkan teman-teman, Bapak dan Ibu yang bergabung dalam webinar ini nanti bisa saling sharing, didampingi oleh Bapak dan Ibu narasumber, bagaimana kita memberdayakan komunitas belajar kita untuk bisa mengakses PMM dan bisa mendampingi para guru-guru dan kepala satuan pendidikan untuk mau dan bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Karena ini merupakan salah satu daripada instruksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Pak Dirjen senantiasa setiap hari mengingatkan kita semua untuk bagaimana teman-teman, Bapak dan Ibu guru, kepala satuan yang belum masuk mengakses platform Merdeka Mengajar untuk bisa digiring ataupun diarahkan untuk bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Dan bagi yang terkendala jaringan pun sudah disiapkan fasilitasnya berupa aplikasi yang offline dalam bentuk USB. Dan itu nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di Balai Guru Penggerak. Jadi harapan kami tidak ada alasan lagi mungkin untuk tidak mengakses platform Merdeka Mengajar, karena Bapak dan Ibu khususnya yang sudah mendaftar jalur mandiri itu tidak akan lagi didampingi Bapak dan Ibu. Tidak ada bintek, tidak ada diklat secara berjenjang lagi, semua sudah tercantum di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi diharapkan memang kita belajar mandiri, para guru-guru dan kepala satuan untuk masuk ke platform Merdeka, menjelajah di sana, berselancar di sana, dan jika ada masalah atau hal-hal yang kurang dipahami, bisa nantinya bertanya atau berdiskusi melalui komunitas belajar atau kepada teman-teman yang ada di Balai Guru Penggerak. Jadi harapan kami melalui webinar ini, mudah-mudahan nantinya bisa menambah apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk teman-teman dapat mengakses platform Merdeka Mengajar ini, khususnya bagi teman-teman yang belum mengakses, teman-teman yang sudah tergabung dalam program sekolah penggerak, pendidikan guru penggerak, maupun teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar sebagai program implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Nah, harapannya kita seperti itu, semoga di waktu yang singkat ini nantinya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dalam rangka bagaimana memajukan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang kita banggakan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan izin kita semua, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kegiatan webinar pembentukan komunitas belajar sebagai wadah penggerak program Merdeka Belajar saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memberikan arahan dan sambutan secara resmi. Dan kemudian inti yaitu penyajian materi. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Seprovinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satuan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenannya sehingga kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat dan bertemu bersama pada hari ini dalam webinar via Zoom meeting. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Selamat sore, ucapan buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Harum baunya bunga melati dibawa oleh sang bidadari. Kita bertemu di Zoom hari ini untuk mengikuti acara hingga selesai. Salam sehat dan salam semangat untuk Bapak dan Ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam acara webinar dengan tema pembentukan komunitas belajar sebagai wadah penggerak program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tentunya sudah banyak mengetahui tentang program Merdeka Belajar yang merupakan konsep pengembangan pendidikan para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Jadi ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang mesti kita capai, yaitu partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, berlangsungnya pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik di semua level dan jenjang pendidikan. Ketiga indikator tersebut dapat dicapai antara lain dengan perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan, di mana infrastruktur kelas di masa depan harus lebih baik dan daripada hari ini yang didukung penuh oleh penggunaan platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bahwa dalam kurikulum Merdeka yang menganut filsafat kemerdekaan dalam belajar, di mana sekolah diberi 3 opsi sesuai dengan kesiapan masing-masing dari satuan pendidikan, yaitu opsi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kurikulum Merdeka perlu diimplementasikan dengan luas dan wujud implementasi kurikulum Merdeka perlu didukung oleh adanya komunitas belajar. Untuk membahas tentang apa dan bagaimana komunitas belajar, maka pada kesempatan hari ini telah hadir Bapak Ibu pemateri narasumber yang hebat, yang cantik, yang ganteng, dan tentunya sangat bersemangat. Saya akan kenalkan yang pertama Ibu Minka SPD, MPD, yang akan berpasangan dengan Bapak Muhammad Rifain SPD, yang nantinya akan membawakan materi progres IKM di Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, Pak Darman SPD, MPD, dan Bapak Nyoman Mardika SPD, MPD, dengan materi esensi dan prosedur pendaftaran dan pembentukan komunitas belajar. Lalu yang ketiga, Ibu Alseri Songko SPD dan Wiwi Susilowati SPD dengan materi berbagi praktek baik sebagai wujud implementasi kurikulum Merdeka. Kita akan panel penyajian dari para narasumber dan setiap materi diberi waktu penyajian kurang lebih 15 menit. Ya, ini mengingat waktu, ini ada 3 materi. Jika nantinya saya akan memberikan kode saat penyajian mendekati batas waktu yang disediakan. Kesempatan pertama kita mendengarkan tentang seberapa jauh progres IKM di Sulawesi Tengah, bagaimana strategi untuk mendorongnya ya. Untuk itu saya silakan kepada Ibu Minka dan Pak Muhammad Rifain selama kurang lebih 15 menit menyajikan materi ini. Silakan. Bu Milka, halo? Ya Pak, iya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Dinas Sulawesi Tengah atau yang mewakili, teman-teman narasumber yang telah hadir pada sesi webinar sore hari ini.
tadi waktu sangat singkat diberikan oleh moderator karena waktu kita harus diefektifkan sedemikian rupa sehingga mungkin waktu saya lebih banyak berpantun ini. Saya awal dulu pantun saya. Malam Jumat, malam sedekah. Hari Jumat berkah, gitu kan. Saya lihat Bapak Ibu peserta yang senyumnya bagaikan buah delima yang sedang merekah. Saya ulangi, Bapak Ibu peserta yang bagaikan saat ini bagaikan buah delima yang sedang merekah. Apakah Bapak Ibu siapkah mengimplementasi kurikulum merdeka? Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi pertama saya akan memaparkan capaian atau progres adoption rate login PMM atau platform Merdeka Mengajar di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian dari teman-teman di satuan yang telah mendaftar mengimplementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Nah, saya hanya menyajikan datanya saja seperti apa progresnya. Izin saya mau share screen Ibu host. Supaya lebih efektif. Nah, kira-kira seperti ini sampai capaian kita hari ini. Secara keseluruhan adoption rate kita berada pada posisi hari ini tanggal 28 Juli yang data kemarin 93,32%. 93,32%. Untuk saat ini posisi yang 100% itu pertama Kabupaten Buol Toli-Toli karena memang hanya 3 sekolah. Kemudian disusul nomor 11 itu Kabupaten Banggai. Ulangi, Banggai Laut 100% karena 11 sekolah. Kemudian disusul terakhir Morowali 58 satuan 100%. Kemudian Kota Palu di hari kemarin juga sudah 100%. Nah, selebihnya kabupaten yang lain itu belum mencapai 100%. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa memang terjadi beberapa persoalan terkait login ke platform Merdeka Mengajar, baik melalui perangkat Android, HP Android maupun melalui melalui laptop. Nanti permasalahannya dan seperti apa nanti akan disampaikan oleh Ibu Milka. Terutama teman tidak ada suaranya. Pak Karya, tidak ada suara. Ya, silakan. Di situ di warung gado-gado kan tidak dijual di sana. Baik, saya lanjut. Suara saya boleh terdengar, Bapak Ibu? Bisa, silakan. Saya boleh share screen kembali. Ini kelemahan pantun tadi ya. Nah, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di halaman kedua seperti ini progresnya untuk data diupdate per tanggal 28 Juli. Nah, posisi Provinsi Sulawesi Tengah untuk login ke platform Merdeka Mengajar atau di PMM, baik melalui aplikasi di Android maupun lewat HP, itu posisinya kita secara keseluruhan 93,32%. Nah, yang saat ini mencapai 100% ada 3 kabupaten kota, 4 ulangi, Buol Toli, kemudian Banggai Laut, kemudian Morowali dan
Kota Palu. Nah, memang Kota Palu lebih banyak karena di kota mungkin jaringan tidak begitu bermasalah. Nah, itu yang sudah posisi safe, aman ya. Meskipun begitu, belum begitu meyakinkan kita bahwa apakah mereka akan siap seperti pantun tadi. Apakah Bapak Ibu siap mengimplementasi kurikulum Merdeka? Tentu ke depan setelah ini, setelah login 100%, kita akan mengawal sampai benar-benar satuan bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan jalur pilihannya. Baik. Nah, di posisi yang agak rendah ini sesungguhnya tidak juga rendah karena memang 9 satuan saja. Hanya tinggal 1, Banggai Kepulauan. Ada 9 satuan, dia sudah 8, tinggal 1. Jadi secara persentase dia mungkin selain itu Parigi ya yang agak di bawah. Nah, itu yang gambarnya. Terlihat jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang bertanya satuan-satuan mana, mungkin sebentar kita tampilkan. Paling tidak seperti ini. Terlihat Kabupaten Banggai masih ada 3 satuan yang belum login. 3 itu adalah terdiri dari 2 satuan PAUD dan 1 satuan sekolah dasar. Kemudian Banggai Laut tersisa satuan sekolah dasar 1 sekolah. Berikut adalah Kabupaten Donggala, ada tinggal 10 atau tersisa 10, 2 satuan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan 1 satuan sekolah dasar. Ulangi, 8 satuan sekolah dasar. Kemudian Kabupaten Morowali Utara 17 satuan terdiri atas 2 satuan PAUD dan 15 satuan SD. Kemarin itu masih 19 ya, masih 17 satuan, berarti per 2 hari ini ada 2 bisa login untuk sekolah dasar. Berikut untuk Kabupaten Parigi Motong, PAUD-nya itu ada 20, kemarin masih 53, ini sekarang tinggal 52, berarti hanya 1 kenaikan. Atau 1 yang bisa login pada hari kemarin. 1 PKBM, 29 satuan sekolah dasar, 1 satuan sekolah menengah atas, dan 1 lagi satuan sekolah menengah pertama untuk Kabupaten Donggala. Berikut untuk Kabupaten Poso tersisa 13 satuan, 4 satuan PAUD, 1 satuan PKBM, dan 8 satuan sekolah dasar. Nah, selebihnya Kabupaten Sigi tinggal 2. Kedua-duanya satuan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Berikut untuk Kabupaten Tojo Una-Una, tadi juga saya sudah komunikasi dengan Pak Kabitnya, Pak Fatah. Ini tersisa 3, 1 satuan PAUD dan 2 satuan sekolah dasar. Kemudian Toli-Toli masih ada 6, 1 satuan SD, kemudian 5 satuan PAUD. Itu saja yang saya sajikan. Selebihnya nanti kita berdiskusi nanti untuk terkait dengan kendala apa yang Bapak Ibu alami akan banyak diuraikan oleh rekan saya Ibu Milka. Demikian Songkom Puasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya Bu Milka, Bu. Masih ada waktu. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Suara saya kedengaran, Pak? Bagus, Bu. Bagus. Bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di ruang meeting ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami tentang progres implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri di platform Merdeka Mengajar. Iya, Bapak Ibu, tadi untuk daftar sekolahnya nanti kami akan bagikan juga kepada Bapak Ibu linknya untuk kita lihat bersama, dan kami mohon bantuan dari Bapak Ibu penanggung jawab di dinas untuk memfollow up ini. Harapan kita bahwa semua sekolah akan login di platform untuk implementasi kurikulum Merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa seperti sebelumnya K13 itu ada cascading, ada BIMTEK nasional dan seterusnya baru sampai ke sekolah, tetapi untuk saat ini
implementasi kurikulum Merdeka itu kita diajar untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Bagaimana sekolah mau mengimplementasikan kalau mereka tidak login di platform? Baik, Bapak Ibu, untuk Kota Palu, pengalaman Bapak Ibu, ada 2 sekolah yang kami kunjungi, yang terakhir kali tidak bisa login. Ternyata setelah kami sampai, kendala yang mereka alami itu adalah karena akun belajar ID-nya tidak aktif. Kemudian untuk di Kabupaten Donggala, setelah kami konfirmasi untuk daerah-daerah yang belum login itu, ada daerah Pinembani dan juga Rio Pakava, Banawa Selatan, itu daerahnya susah internet, makanya mereka belum login. Kemudian ada juga yang mereka tidak tahu informasinya, bahwa ketika implementasi kurikulum Merdeka harus masuk di platform Merdeka Mengajar. Jadi masalahnya itu karena informasi yang tidak sampai. Kemudian masalah yang berikutnya, Bapak Ibu, kenapa mereka belum login adalah adanya mutasi, ya, banyak mutasi yang terjadi, khususnya ini di PKBM PAUD, ya, ada cepat rotasi yang terjadi dan di Dapodiknya belum diupdate. Jadi ini kendala-kendala yang sempat kami petakan sehingga sekolah belum login di platform Merdeka Mengajar. Nah, alternatif solusi yang kami lakukan yang sudah kami sampaikan juga ke Satuan Pendidikan bahwa yang pertama dilakukan pendampingan. Jadi untuk 2 sekolah yang di Kota Palu kemarin itu yang padahal di kota, ya Bapak Ibu, mereka ada jaringan juga. Nah, kami langsung implementasi karena mereka tidak tahu informasinya. Kami bimbing langsung bagaimana menginstal di gawai mereka, kemudian masuk langsung di pelatihan mandiri. Karena Bapak Ibu kita tahu ya statusnya bahwa ada yang sudah login tetapi belum belajar. Yang seharusnya kita harus belajar dulu baru mengajar, ya. Nah, belajarnya di mana? Ya itu harus masuk di pelatihan mandiri. Kemudian alternatif solusi bagi yang tidak ada jaringan, khususnya untuk Donggala tadi, adalah ada platform Merdeka offline yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, yang akan disiapkan dan juga ada linknya untuk nanti di-download di daerah yang ada jaringan dan kemudian nanti akan digunakan di daerah yang tidak ada jaringan, kendala jaringan. Kemudian alternatif solusi berikutnya adalah koordinasi langsung. Kita telepon langsung ke sekolah yang bersangkutan dan juga kami koordinasi ke dinas untuk sekolah-sekolah yang belum login di platform. Kami kirimkan by name sekolah. Kami minta tolong bantuan juga melibatkan Kokapten, teman-teman kapten dan Kokapten di kabupaten kota untuk membantu kami untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah tersebut agar segera melakukan login di platform Merdeka Mengajar. Kemudian bagi kepala sekolah atau guru-guru yang sudah mutasi, disarankan untuk segera mengupdate data di Dapodiknya. Karena Bapak Ibu, akun Belajar ID ini untuk login di platform Merdeka Mengajar, satu-satunya untuk bisa masuk adalah menggunakan akun Belajar ID. Kemarin banyak yang tidak bisa masuk. Katanya, Ibu, saya tidak bisa login. Pas kita cek, ternyata mereka login masih menggunakan akun biasa. Jadi itu memang tidak bisa, Bapak. Hanya menggunakan akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID itu sumbernya dari data Dapodik. Jadi ketika Dapodiknya, misalnya ada gurunya yang mutasi, kepala sekolah mutasi, harus diupdate di data Dapodiknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Harapan kami, Bapak Ibu khususnya dari Dinas Pendidikan, kita berkolaborasi bersama untuk saling mendorong sekolah untuk login di platform, belajar di platform, mengajar di platform, dan juga berkarya di platform, dan segera membentuk komunitas untuk saling berbagi untuk pembelajaran yang lebih baik, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Itu yang kami sampaikan. Saya serahkan selanjutnya ke Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Milka. Waktunya pas, tepat.
Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu mengetahui apa sih komunitas belajar itu. Karena menilik dari istilah tersebut, mungkin kita menganggap itu adalah adopsi istilah dari ilmu biologi. Dan saya dengar pula dengan adanya komunitas dengan kuantitas pertemuan yang tentunya tinggi dan tentunya aksi nyata dalam IKM pun bisa cepat terwujud. Bahkan dengar-dengar prosedur untuk menjadi komunitas belajar nggak ribet sih, dan dianjurkan silakan diberi nama apapun sesuai kearifan lokal. Ya, misalnya di situ katanya bisa diberi nama KB Teratai Pendidikan, KB Bergerak untuk Maju, KB Apprentice, KB Milik Kita Bersama. Pokoknya dimintakan ya kalau bisa yang lokal-lokal. Nah, untuk mengupas tuntas tentang itu saya silakan kepada pemateri berikutnya, itu Pak Darman SPD MPD dan Inyoman Mardika SPD MPD. Dua pemateri ini adalah tenaga fungsional yang Pak Darman dari penggerak. Saya lebih senang menggunakan kata penggerak daripada komunitas belajar. Kita mendengar dulu, dua pemateri ini akan menyajikan materinya berkaitan dengan apa itu komunitas belajar dan bagaimana pembentukannya. Kepada Pak Darman dan Pak Nyoman, silakan berbagi waktu. Kita 15 menit, saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Salehudin. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu peserta di kegiatan webinar kita kali ini. Baik, karena ini waktunya sangat singkat, materi agak banyak yang kita akan perlu sampaikan dari apa itu komunitas belajar, sehingga bagaimana pendaftarannya dan bagaimana bisa lolos dalam untuk menjadi komunitas belajar di PMM ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kami perlu memperkenalkan terlebih dahulu kami dari Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di mana salah satu organisasi profesi tutor pendidikan kesetaraan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan atau disingkat dengan FTPKN yang berkedudukan di Kota Palu. Jadi perlu kami ceritakan sebelum kami menyampaikan materi bahwa kami mendaftar di komunitas belajar 3 dan gelombang 4. Gelombang 3 itu kami belum lulus, sehingga kemudian kami mendaftar kembali di gelombang 4. Ya, bagaimana supaya lulus ya Bapak Ibu, nanti saya akan berbagi materi dengan Pak Nyoman Mardika. Ya, baik Bapak Ibu, izin saya share screen. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak tadi, ya, bahwa salah satu strategi dalam mempercepat pengimplementasikan implementasi kurikulum Merdeka yaitu adanya komunitas belajar. Di komunitas belajar itu ada namanya atau diistilahkan dengan penggerak komunitas. Ya, seperti itu. Share screen saya sudah nampak Pak Saleh? Ya, nampak Pak. Ya, baik. Jadi kami tidak menyusun materi, tapi materinya ada semua di PMM ya Bapak Ibu. Ini bagusnya PMM ini, kita telah disediakan segala sesuatunya. Ya, jadi PMM itu adalah narasumber terbaik untuk saat ini. Jadi satu narasumber yang bisa dipakai oleh semua orang. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini menggerakkan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti berikutnya, nanti teman kami akan menjelaskan atau Pak Nyoman Mardika akan menjelaskan bagaimana teknik pendaftarannya hingga nanti mencapai lulus ya.
Untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenal komunitas belajar, kemudian peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk menggerakkan komunitas. Mengenal komunitas belajar. Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Adapun tujuan dari komunitas belajar itu ada 5, yaitu yang pertama mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik, kemudian mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan, pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi, dan yang kelima adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Adapun manfaat belajar di dalam komunitas, yaitu di mana antara pendidik dan yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Jadi di komunitas lah bisa untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Membangun dialog atau diskusi antara rekan sejawat, kemudian menstimulasi pembelajaran. Selanjutnya membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota, kemudian memperkenalkan proses kolaborasi kepada kelompok, mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur, dan menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi, berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar atau belajar, berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktik yang telah dilakukan dan mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Adapun peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu komunitas berperan untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum Merdeka, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya agak percepat ya. Ini perannya ya, peran dari komunitas belajar. Seperti ini, mungkin kami tidak perlu menjelaskan lagi ya Bapak Ibu. Yang memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah berbagai praktik baik seputar kurikulum Merdeka, dan kemudian memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, dan yang keempat memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Kemudian Bapak Ibu, untuk agar menggerakkan komunitas belajar, kita hanya perlu menggunakan platform Merdeka Mengajar, yaitu di dalam platform Merdeka Mengajar ada 6 sumber ya. Ada secara umum ada 6 sumber belajar ya untuk kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar. Itu yang pertama, yaitu daftar komunitas belajar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar sudah ada daftar komunitas belajar di seluruh Indonesia. Mungkin sebentar saya akan perlihatkan ya Bapak Ibu. Di mana daftar-daftarnya? Kemudian yang kedua, yaitu
ada buku saku dan panduan memfasilitasi komunitas belajar dengan menggunakan PMM. Jadi di komunitas, jika Bapak Ibu sudah lolos menjadi komunitas belajar, nanti Bapak Ibu akan diberikan buku saku dan panduan bagaimana memfasilitasi komunitas belajar dengan menggunakan PMM. Kemudian yang ketiga yaitu fitur webinar bagi penggerak komunitas. Jadi di komunitas tersebut yang sudah ada di PMM ya, untuk membuat webinar bagi penggerak komunitas. Kemudian yaitu ada modul belajar topik kurikulum merdeka. Jadi ini bisa diakses siapa saja Bapak Ibu. Dan ada contoh belajar perangkat ajar. Dan 6 ada prinsip dasar kurikulum merdeka, penjelasan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan contoh alur tujuan pembelajaran. Ya ini ya Bapak Ibu. Mungkin saya perhatikan ya Bapak Ibu mengenai yang pertama tadi. Fiturnya ada di PMM, semuanya di PMM ya Bapak Ibu. Nanti daftar komunitas ya Bapak Ibu, tinggal dilihat di sini ada komunitas ya Bapak Ibu, di sini komunitas. Ya daftarnya dilihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu jika mau berinteraksi dengan komunitas belajar, silakan Bapak Ibu melihat daftarnya, sudah ada ya di sini di PMM. Ya, nanti daftar narasumber sudah disiapkan di komunitas ini. Jadi Bapak Ibu jika ingin menghubungi atau kesulitan mencari siapa sih narasumber yang bisa kami yang sudah tersertifikasi ya untuk bisa memberikan pemahaman atau praktik baik tentang IKM. Jadi silakan Bapak Ibu tersedia di fitur komunitas. Kemudian ada disediakan buku panduan ya, buku panduan Bapak Ibu jika sudah terdaftar di komunitas, nanti Bapak Ibu akan diberikan buku panduan. Ini ada buku panduannya di sini ada ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti diberikan juga fitur untuk membuat webinar ya. Seperti ini kami nanti insya Allah hari tanggal 1 akan membuat yang pertama di komunitas FTPK. Perangkat ajar ya Bapak Ibu sudah bisa lihat ya di sudah ada sebelumnya ya, tinggal dibuat dengan mendaftarkan komunitas belajarnya atau di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ya, bisa ya Bapak Ibu. Tadi juga Pak Salehuddin moderator sudah katakan namanya itu terserah kita ya. Jadi untuk melihat kemudian nanti formulir yang ada di sini tahapan pembelajaran. Jadi tahapan pendaftaran itu ada 4 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendaftaran komunitas, kemudian batas menyelesaikan topik kurikulum, kemudian pengumuman dan publikasi penggerak komunitas, dan yang terakhir adalah webinar pengenalan komunitas belajar. Untuk selanjutnya, ini langkah pertama ya, mendaftar. Kemudian untuk langkah kedua, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link ya. Link ini ya,
untuk gelombang 5 sudah ditutup pada tanggal 27 kemarin, sehingga nanti untuk gelombang 6 sepertinya belum dibuka, tapi nanti linknya yang seperti ini. Ya, https://ring.kemdikbud.go.id/komunitas belajar 6. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bagaimana cara mendaftar dan bagaimana bisa lulus sebagai komunitas belajar. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bapak Nyoman Mardika. Terima kasih. Ya, silakan Pak Nyoman nyambung. Baik. Terima kasih Pak Salehudin selaku moderator. Terima kasih Pak Darman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Kalau dilihat materinya cukup lumayan juga sih. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu, saya langsung saja ya, mohon maaf. Ini saya share screen dulu, mohon izin. Sudah kelihatan Pak Salehudin? Oke, sudah Pak. Tidak ya? Mantap. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana Pak Darman sampaikan tadi bahwa kita bisa mendaftar atau mendaftarkan komunitas belajar kita lewat PMM atau melalui link yang ada. Kalau melalui PMM, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darman pada fitur yang ini ya. Kemudian melalui link juga sudah dibacakan tadi. Hanya saja untuk gelombang 5 sudah tutup tanggal 27 kemarin kalau tidak salah. Kemudian nanti buka lagi gelombang 6 untuk link yang ini tanggal 1 sampai tanggal 12 Agustus. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan bentuk format formulirnya. Kurang lebih seperti ini halaman keterangan format formulirnya. Ketika Bapak Ibu klik pada link ataupun melalui PMM, maka Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan formulir yang sama ya, dengan didahului dengan keterangan formulir gitu. Ini pendaftaran komunitas gelombang 5, ini hanya sebagai contoh. Idealnya Bapak Ibu saya ini menampilkan secara online format formnya, hanya saja untuk gelombang 5 sudah tutup dan gelombang 6 belum buka. Jadi terpaksa saya tampilkan ini dalam bentuk screenshot. Jadi di ruang penjelasan ini menjelaskan tentang kriteria komunitas seperti apa yang bisa diusulkan dan penggeraknya seperti bagaimana. Ada kriterianya di sini, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih jelas ketika mendaftar. Karena ini mengingat waktu, saya lanjutkan saja. Jadi untuk mengisi format formulir ini ada 6 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pernyataan. Nanti bisa cermati lebih jauh karena ini waktu yang begitu terbatas. Yang jelas di sini pernyataan kita bahwa kita akan bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian proses. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data pribadi kita. Di sini ada nama dan seterusnya. Saya kira ini tidak ada masalah ya. Email pribadi ini silahkan email Gmail, Hotmail, Yahoo boleh. Tetapi yang email untuk email Belajar ID ini harus email yang akan digunakan untuk mendaftar atau nantinya selanjutnya digunakan untuk masuk ke PMM. Kemudian NPSN di sini ada 2. Ya, NPSN baik NPSN untuk sekolah formal maupun NPSN untuk non formal, jadi kesetaraan ya. Jadi ini ada lingkaran merah ini wajib diisi. Hanya saja kalau misalnya dari PKBM atau SKB mengisinya di bawah ini. Karena ini wajib, maka NPSN yang di atas oleh SKB atau PKBM dalam hal ini kesetaraan diisi dengan 00 gitu ya. 003 di sini. Nanti ada keterangannya Bapak Ibu karena ini pada form 0 apabila NPSN-nya non formal gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang sekolah formal cukup isi di sini. Ini tidak usah begitu. Selanjutnya untuk data lain-lain ini saya kira tidak terlalu masalah, ini nanti Bapak Ibu bisa penting-pentingnya saja barangkali yang saya ini. Ini. Tahap berikutnya 3 ya. Tahap ketiga ini
ini akan mengisi tentang komunitas aktif yang kita gerakkan itu, jabatan kita di dalam komunitas itu apa. Mungkin kita berpikir bahwa komunitas ini yang kita daftarkan ini harus ada SK-nya dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin ada MGMP, MKKS dan lain sebagainya, KKT kalau di non formal yang ada SK-nya, kalaupun di sini baru mau dibentuk untuk tingkat sekolah juga didaftarkan apa-apa. Yang penting nanti di sini yang mendaftarkan mengisi bahwa apa jabatannya di situ sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota, dan tidak dimintakan SK-nya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak dimintakan SK-nya. Jadi silahkan saja isi, apakah nanti komunitas baru dibentuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya saya kira ini seperti pada umumnya ya, ragam jenis komunitas Bapak Ibu. Nah di sini ada disebutkan MGMP, KKG, MKKS, dan seterusnya. Apabila tidak ada disebutkan di sini seperti kami kemarin, FTPKN kan tidak disebutkan di sini. Jadi kami memilihnya komunitas yang lain gitu ya. Bapak Ibu kalau bentuk bukan yang ada di atas ini, jangan paksakan harus ada di atas ini. Kita klik saja komunitas yang lain gitu. Diminta Bapak Ibu untuk mendeskripsikan komunitas. Ya, saya langsung saja ke situ ya. Karena yang lain ini saya kira tidak ada masalah ini, bisa dicermati masing-masing nanti. Mendeskripsikan komunitas. Nah, di deskripsi komunitas yang diisi di sini, kalau formulirnya ini formulir yang online, Bapak Ibu yang aslinya bukan screenshotnya, ketika kita klik di sini maka akan muncul keterangannya di bagian kanan sini. Nah, jadi di sini diminta kita menjelaskan secara singkat tentang komunitas kita. Apakah itu kedudukannya, apa aktivitasnya, diceritakan saja secara singkat tentang komunitas kita. Baik aktivitasnya, kedudukannya, dan lain sebagainya, sesuai nanti keterangannya ada sebelah kanan kok. Kalau yang online, karena ini screenshot nggak bisa Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa idealnya ini yang online, tapi karena semua sudah tertutup, saya tampilkan yang screenshot. Nah, selanjutnya yang penting adalah logo komunitas. Nah, kalau umpamanya komunitas yang saya sampaikan seperti tadi misalnya MGMP mungkin sudah memang punya logonya. Seperti kami FTPKN sudah ada memang logonya. Tetapi kalau komunitas baru dibentuk misalnya tingkat sekolah, antar sekolah baru mau dibentuk mungkin belum ada logonya, silahkan disiapkan dulu sebelum mendaftar. Karena logo diminta di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada link media sosial, baik itu Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, website. Ini tidak wajib diisi Bapak Ibu ya. Tidak wajib diisi. Hanya nanti ketika komunitas kita dinyatakan lolos untuk didaftarkan di PMM, maka akan muncul ini di fitur komunitas kita. Orang bisa bergabung di Instagram kita, di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Karena ini tidak wajib. Kemudian Bapak Ibu, di sini di dalam pendaftaran ini, setiap komunitas itu diwakili oleh paling sedikit 2 penggerak dan paling banyak 3. Jadi silakan untuk mendaftarkan satu komunitas, paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Jadi 1 orang saja yang mendaftarkan, Bapak Ibu ya, 1 orang saja yang mendaftarkan. Misalnya seperti kami kemarin, kebetulan saya sekretaris, Pak Darman ketua, Ibu Hermin Yekalaina sebagai anggota, saya yang mendaftarkan begitu. Jadi penggerak 2 kita yang daftarkan, yang penggerak 1 ya, yang mendaftarkan itu otomatis menjadi penggerak 1. Yang didaftarkan menjadi penggerak 2 dan penggerak 3. Gitu. Pak Nyoman 1 menit lagi. 1 menit lagi ya? Ya teramat sangat singkat ya. Mungkin pasalnya bisa ditambah sedikit ya untuk sesi ini karena ini penting. Kita pertajam ditanya jawab Pak. Oh iya boleh. Begini Bapak Ibu, setelah mengisi form, maaf saya agak buru-buru. Bapak Ibu harus bergabung di grup Telegram, karena nanti segala informasi di grup Telegram. Setelah seperti ini misalnya Bapak Ibu ya, di Telegram. Ini saya sengaja juga screenshot seperti ini di Telegram. Lalu nanti pengumuman pertama adalah bahwa kita sudah diterima dan harus menonton ini, harus menonton webinar ini.
2 webinar kami kemarin. Saya kurang tahu kalau nanti gelombang 6. Selanjutnya kemudian yang 2 selain itu kita harus menyelesaikan topik 1 tentang kurikulum merdeka dan topik 2 tentang rencana pembelajaran. Ini idealnya saya kasih lihat dulu sebentar. Boleh Pak Salihuddin sedikit? Silakan. Sedikit saya lanjutkan ya nanti. Saya rasa belum sekali nih ya. Ya, kalau nanti ditanya jawab ya. Setelah itu kita akan menerima pengumuman apakah kita lulus atau tidak ya. Nanti di Telegram juga Bapak Ibu. Nah, setelah pengumuman di Telegram bahwa kita lulus, maka masing-masing anggota komunitas diberi surat semacam surat panggilan. Ya, saya perlihatkan dulu. Untuk mengikuti webinar Bapak Ibu ya, dan mendaftarkan kembali mendaftarkan kembali komunitasnya. Apabila tidak, maka tidak akan terdaftar di PMM. Mana ini tadi ya? Mohon maaf ini. Ya ini. Jadi Bapak Ibu setelah menerima pengumuman kelulusan, maka akan dikirimi surat, yakinkan bahwa Bapak Ibu membuka email, itu email akun belajar ID ya. Akun belajar ID yang didaftarkan, yang ini yang didaftarkan. Karena suratnya bukan masuk di akun pribadi, tetapi di akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Nah, suratnya kurang lebih seperti ini. Ini maaf saya agak buru-buru. Nah, nanti pertama, penggerak harus melihat ulang lagi daftar nama ini, meyakinkan bahwa nama memang ada. Karena pada prinsipnya memang satu komunitas mendaftarkan 2 atau 3 orang. Tapi lolos komunitasnya tidak berarti penggeraknya lolos semua. Gitu. Bisa jadi satu komunitas mendaftar 3 orang, tapi karena 2 orang tidak mengerjakan tugas, maka hanya 1 orang yang lolos. Gitu. Jadi idealnya bekerja sama semuanya mengerjakan. Kemudian selanjutnya mendaftar kembali di link yang akan diberikan. Yang mendaftarkan ini 1 orang Bapak Ibu ya. 1 orang yang mendaftarkan untuk 3 orang misalnya yang lolos, 1 orang saja yang mendaftarkan, dan 1 orang yang mendaftarkan itu otomatis menjadi penggerak 1 dan otomatis menjadi admin yang kemudian nanti di PMM dapat mengedit profil dan lain sebagainya, merencanakan webinar dan lain sebagainya. Dan nama yang akan muncul di di PMM itu nama penggerak 1 itu. Untuk sementara seperti itu penjelasan dari pusat, tapi ini masih pengembangan sehingga nanti suatu saat 3 atau 2 orang penggerak akan muncul namanya di situ sebagai penggerak komunitas itu. Kemudian nanti undangan webinarnya di sini Bapak Ibu ya nanti sesuai dengan hari dan tanggalnya. Lalu kalau tadi mendaftarkan kembali untuk fitur PMM itu 1 orang yang mendaftarkan, kalau registrasi untuk webinar masing-masing penggerak yang dinyatakan lulus. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing penggerak yang dinyatakan lulus harus mengikuti webinar terakhir. Saya kira tadi 1 menit sudah lewat saya lagi ya. Sangat buru-buru saya rasa ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti di diskusi kita perdalam lagi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan Pak Salihuddin. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih ini Pak Nyoman. Jadi mohon maaf ini Pak, karena waktu nanti kita pertajam di diskusi sebentar. Oke, kemudian kita akan mendengarkan berbagai aksi nyata dari pelaku langsung, yaitu ibu pendidik yang telah masuk dalam program guru penggerak dan telah mengimplementasikan kurikulum merdeka secara konsisten. Mereka hari ini sebagai narasumber praktik baik yang akan membagikan best praktisnya kepada Bapak Ibu sebagai bahan motivasi bagi kita semua. Saya perkenalkan Ibu Alseris dari SDN Leoknyo ya, dan Ibu Wiwik Susilowati dari Kota Palu ini. 2 ibu yang bersemangat ya, yang sangat antusias ya di dalam membagikan bagaimana best praktisnya kepada kita semua. Mari kita dengarkan. Saya persilakan Ibu Alseris dan Ibu Wiwik Susilowati berbagi waktu untuk kesempatan 15 menit ke depan. Silakan Ibu. Halo Bu Alseris. Bu Wiwi. Soalnya belum dibuka katanya. Ada tadi. Kayaknya Ibu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Tolong, atau Ibu
Alseris ya. Siapa yang duluan? Silakan. Apakah Ibu Wiwi atau Ibu Alseris ya? Halo? Nampaknya ada gangguan ya. Halo Ibu Wi. Bu Alseris. Mikrofonnya Ibu Alseris belum dibuka. Ya. Hostnya tolong dibuka mikrofonnya Bu Alseris. Halo? Bu Ya, Nun? Sudah? Oh ya Bu Bibi ya, silakan. ya, halo, terima kasih Pak Salehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, masih sudah sore ya barangkali ya Pak. Selamat sore, mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang terhormat Bapak Kepala Balai dan beserta rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Mohon maaf mungkin saya belum begitu kenal. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Semoga saya tidak salah pemahaman Pak untuk membagi praktik baik, karena kemarin undangan saya sempat bingung dan bertanya apakah saya berbagi apa yang sudah kami lakukan ataukah memberikan materi bagaimana itu berbagi praktik baik. Tapi mungkin di ruang ini seperti penyampaian tadi sebelumnya bahwa kami mungkin untuk tingkat SD dan SMP Pak ya mungkin akan berbagi praktik baik seperti apa sih yang sudah kami lakukan di sekolah yang ada hubungannya dengan IKM tadi ya, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Mungkin saya share screen ya Pak. Ya, halo. Ya, nampak sudah. Belum ya. Belum nampak. Belum ya. Sebentar, masih datang. Yang gangguan itu baru banyak. Ya, apakah sudah nampak Bapak? Iya, sudah nampak. Ya, terima kasih Bapak. Kami hanya sekedar ingin berbagi apa yang sudah kami lakukan, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman. Kebetulan kemarin Pak, saya itu adalah koordinator angkatan pertama setelah ada bergelut perkembangan terbaru, ternyata koordinator ada wali-wali dari tiap kelas. Kebetulan kemarin saya koordinator semua dan saya terlibat langsung di 3 proyek. Kebetulan baru-baru proyek terakhir ini yang sedikit agak luas karena kami mengundang dari beberapa sekolah, kemudian kepala-kepala sekolah juga tingkat SD juga kami mengundang. Praktik baik kami kemarin itu adalah tentang proyek ketiga, di mana di proyek ketiga ini adalah salah satu yang kami pilih mengingat tema yang diberikan oleh pemerintah kemarin ada 7. Kami mengambil 3 tema, yaitu kewirausahaan, suara demokrasi, dan gaya hidup berkelanjutan. Tapi yang proyek terakhir adalah tentang kewirausahaan. Di kewirausahaan ini yang kami lakukan kemarin, pertama itu kami kolaborasi dengan guru mata pelajaran dalam penyusunan modul proyek dan bahan bacaan proyek. Nah, ini yang selalu menjadi kendala untuk teman-teman yang di IKM yang mandiri berubah dan mandiri berbagi mungkin yang ikut. Nah, itu kami sempat mendapat undangan berapa kali untuk berbagi ke sekolah lain dalam hal implementasi kurikulum merdeka Pak. Ini yang kami lakukan. Kemudian kami membuat ini kemarin langkah-langkah yang kami lakukan. Ini pembuatan jadwal kegiatan kami. Tapi ini mohon maaf ini yang proyek 3 karena proyek 1 saya sudah pernah menyampaikan, jadi ini saya tampilkan yang proyek 3 lagi. Kemudian ini persiapannya. Persiapan pelaksanaan proyek 3 tentang kewirausahaan, di mana di sini siswa kami mengajak keluar untuk mendapat himbauan tentang bagaimana pelaksanaan dari proyek. Kami memilih 2 kegiatan Pak kemarin, yaitu bazar dengan pameran karya di akhir tahun. Nah ini, kemudian ini penyampaian di kelas-kelas terkait dengan bahan bacaan yang harus kami bagikan atau materi dari guru yang terlibat yang kolaborasi tadi.
Kemudian ini mereka memilih dan menentukan apa yang akan dilakukan pada kegiatan pertama itu bazar. Mereka siswa ini merinci bahan dipandu oleh guru yang terlibat MAPE dalam hal pembuatan produk maupun bagaimana melakukan atau menentukan harga jual dari produk yang akan dijual atau yang dipamerkan kelak. Kemudian ini kami melibatkan guru TK, kebetulan terlibat itu guru, ada 3 bidang studi, TIK, IPS dengan prakarya. Ini anak-anak dipandu untuk membuat kupon bazar dan selebaran dalam bentuk selebaran atau poster seperti ini. Ini ada beberapa kelompok dibagi untuk membuat selebarannya. Ya, ini mohon maaf, ini saya hanya menampilkan beberapa foto karena kemarin sempat laptop saya terserang virus yang semua file habis sehingga hanya ini yang bisa terselamatkan. Ini ada kegiatan anak-anak saat mendekati pelaksanaan bazar. Jadi ini ada di ruang-ruang kelas masing-masing mereka. Ini merancang tadi selebaran dan poster di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Nah, ini mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan bazar di sekolah-sekolah. Kebetulan ada ruang terbuka kami yang itu bisa dimanfaatkan anak-anak karena di situ dibuat nyaman dengan dilukis dindingnya. Ya, ini anak-anak membuat menyiapkan tempat pelaksanaan bazar, pemasangan spanduk pelaksanaan bazar yang ada di sekolah di ruang terbuka. Ini kegiatan pembukaan bazar oleh kepala sekolah Bapak Kisman. Dalam hal ini kami membuat tertutup dulu sebelum dibuka oleh beliau. Nah, ini guru-guru dan para mukib mengikuti pembukaan kegiatan bazar di sekolah. Mereka berada di depan-depan ruang-ruang kelas karena kebetulan tempat pelaksanaan bazar berdekatan dengan ruang kelas. Nah, ini pembukaan dengan pengguntingan pita oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah anak-anak yang jaga untuk di tempat-tempat bazar. Nah, ini untuk kegiatan 2, Pak, karena 1 tahun kemarin itu untuk tema 3 kami melaksanakan 2 kegiatan, nanti adalah pameran karya atau gelar karya. Ini menyampaikan setelah selesai bazar, kami menyampaikan kembali kegiatan berikutnya di semester 2 itu adalah pembuatan karya. Berbahan kami sudah memilih berbahan dasar limbah yang ada di lingkungan sekolah. Ini dihimbau dulu anak-anak, diarahkan, kami memberikan apa yang harus dibuat nanti, menentukan kapan pelaksanaan kita sepakati kepada anak-anak. Nah, ini adalah mereka kesehariannya membersihkan sesuai jadwal, membersihkan gelas-gelas minuman dan aqua yang ada di sekitar secara berkelompok dan per kelas. Ini contoh bahan yang harus mereka kumpul, saya ambil dokumennya yang seperti ini, kemudian nanti ada pembersihan, proses pembersihannya, ini bahan yang dibutuhkan, kemudian ini bentuknya yang akan dijadikan atau dibuat bahan seperti apa. Nah, ini anak-anak sedang melakukan proses pembuatan, ada sebagian ini foto yang sudah jadi, karena foto tidak semua saya sempat tayangkan sini. Nah, ini prosesnya, Pak. Kemudian ini yang hasilnya sudah anak-anak. Mohon maaf tidak sempat. Nah, ini kegiatan pameran kemarin kami kebetulan begitu di bulan 5 sudah banyak hasil anak-anak itu, kami sempat diundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini ada kami sempat pamerkan sampai di Proyek 3. Kebetulan Proyek 3 kemarin masih sementara berlangsung di bulan 5. Kemudian mungkin di sebelahnya sini ada karya, ini pelatihan kami sempat kemarin melakukan, termasuk bagian dari kompetensi dari kepala sekolah, maka sekolah itu diminta memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, maka kami kemarin mengadakan pelatihan ke masyarakat yang sasarannya adalah para anak-anak yang mungkin tidak lanjut sekolah untuk SMA atau tidak lanjut sekolah dari tingkat SMP mau ke SMA, atau para ibu-ibu rumah tangga yang maksudnya hanya di rumah dan
tidak mempunyai pekerjaan, ini yang kami rekrut. Nah, ini adalah hasil karya mereka yang di sebelah kanan di bawah, Pak. Nah, ini kami sempat pamerkan. Nah, ini kalau yang ini adalah launching gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemarin tanggal 21 sampai 22 Juni itu bertempat di sekolah. Ini kami pamerkan ada 3 stand, ini khusus stand karya selama proyek, pelaksanaan proyek, ada 1 stand karya dalam bentuk makanan, olahan makanan kemarin, dan yang 1 stand adalah gelar karya modul ajar yang sempat kami buat bersama teman-teman 10 mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini yang banyak sekali mengundang dari luar, Pak, termasuk ini yang kami ambil ini adalah dari kunjungan langsung dari mana ini? Dari Parigi atau kalau saya tidak salah ya. Ini dari Pak Rigi langsung. Ibu, mohon maaf Bu, setengah menit lagi Bu ya. Ya, sudah Pak. Oh, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mas ya. Pak Saleh, mungkin mudah-mudahan saya tidak salah pemahaman yang dimaksud berbagi ini adalah yang ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi Susilawati. Kemudian saya beri kesempatan kepada Ibu Alseris Bu. Lama kurang lebih 7 menit atau 8 menit ya. Silakan Bu. Teman-teman sudah duluan pulang. Saya hentikan dulu Pak. Saya stop. Jangan sampai di sudut jembatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perkenalkan diri. Saya Alserli Songko dari SD Impres Leoknyo, Kecamatan Luhuk Utara, Kabupaten Banggai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan berbagi praktik baik, walaupun apa yang kami lakukan juga mungkin lebih baik dari teman-teman yang lain. Burung maleo ada di Banggai, burung cendrawasih di Papua. Menyongsong IKM beramai-ramai, mengarung merdeka belajar kita bersama. Baik, saya langsung saja ya Pak. Saya share screen. Karena saya juga tidak tahu mau mulai dari mana. Kemarin diberitahu untuk menjadi narasumber. Jadi saya mulai saja dari awal. Sebisanya saya. Saya hanya menayangkan saja, nanti Bapak Ibu melihat ya. SD Impres Leoknyo bergerak bersama dalam keberagaman, maju perlahan tapi pasti dalam perubahan. Kalau yang ini semua sudah ada sama kita. Ini adalah visi misi. Ini yang ada di kami, yaitu digitalisasi sekolah. Mungkin di teman-teman lain juga sudah ada. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Untuk Kabupaten Banggai, di kami di sini sudah ada 5 sekolah sebenarnya membentuk komunitas praktis ya. Ini ada 5 sekolah, SD Katolik, Kecamatan Luhuk, SD Impres 5 Luhuk, SD Impres Leoknyo dan SD Impres Po. Nanti kegiatannya akan saya tayangkan. Kami sudah melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila dengan pilihan tema tahun pelajaran 2021-2022 yaitu kewirausahaan, mengubah sampah jadi barang yang berguna. Sudah terlaksana. Kearifan lokal, makanan tradisional nol beras itu di bulan Juni. Selanjutnya sudah dirancang tahun pelajaran 2022 dan 2022-2023 itu yang sudah termasuk kelas 2 dan kelas 5. Tema semester 1 oleh teman-teman guru masih meminta kewirausahaan dan semester kedua berkebinekaan global. Itu sudah lintas Sulawesi, namanya Lingkar Sulawesi nanti temanya. Selanjutnya
aksi nyata implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kami laksanakan di sekolah. Yang bisa kami cover adalah ada 13 di sini. Bapak dan Ibu bisa melihat kegiatan yang sudah kami upload di YouTube dengan link kami yang ini. Dapat juga Bapak Ibu melihat kegiatan sekolah kami di website sekolah SD Impres Leoknyo sch.id. Praktik baik yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yaitu mengimbaskan hasil-hasil lokakarya 1-7, menyampaikan tips mengikuti PSP dan penerapan IKM di sekolah kepada teman-teman dari Kabupaten Sigi yang datang berkunjung, membantu teman kepala sekolah terdekat yang mau mendaftar PSP, membahas berbagai isu terkini bersama guru-guru di sekolah, bersama-sama seluruh guru melakukan bedah kalender pendidikan, bersama-sama guru komite melaksanakan analisis CP, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya modul ajar, berbagi praktik baik dengan komunitas L2PS, mengimbaskan IKM kepada salah satu sekolah PSP Angkatan 2 di Kecamatan Luwuk Utara. Dan yang terakhir saat ini, komunitas K3S Luwuk Utara, komunitas KKG Luwuk Utara, terdaftar di Kementerian Dikbudristek. Cuma itu mungkin nanti bisa beralih menjadi sebuah komunitas yang akan kita daftarkan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kami berbagi bagaimana komunitas LP2S itu. Ini adalah ketika sekolah kami menunggu teman-teman dari sekolah lain untuk bersama-sama menuju SD Inprespo. Ini launching perdana kegiatan komunitas L2PS. Ya, di sini ada Ibu Salma, ada Ibu Salma, ada Ibu pengawas Kecamatan Luwuk. Teman-teman yang lain kebetulan tidak sedang foto bersama di situ. Ini adalah kegiatan guru komite berbagi pada saat kegiatan LP2S ini. L2PS. Luwuk Utara, Pagimana, dan Simpang Raya. Ya, ini adalah teman-teman kepala sekolah dan guru-guru. Nah, selesai kegiatan L2PS. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan videonya sebentar. Bagaimana teman-teman guru belajar. Ya, sudah muncul Pak? Boleh, muncul. Adalah kegiatan salah satu guru komite kelas 4. Bentar Pak, ada kesalahan. Ya, saya share screen lagi salah satu kegiatan kita.
Ini adalah kolaborasi dengan lintas guru kelas 6 ini dan guru kelas 3 yang bersama-sama dengan komite pembelajaran karena diutamakan adalah kolaborasi, maka kami melibatkan mereka supaya sebentar ketika mereka juga akan melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila sudah terbiasa dan ini memang sudah ada di YouTube. Ya, mohon maaf Bu, tinggal ini baru salah satu, ini hanya salah satu yang bisa kami tampilkan karena waktunya sangat terbatas. Barangkali kami stop garis ini saja supaya bisa kami tampilkan yang lainnya, karena mungkin di teman-teman lain juga ada. Selanjutnya kami tampilkan kegiatan IMTAK di tiap hari Jumat. Ya, satu video lagi Bu ya. Ya Pak. Maaf Bu ya, waktu sudah siap. ini. Ini adalah Asmaul Husna yang dilatihkan kepada anak-anak. Ya. Demikian Pak, masih banyak yang akan kami tampilkan karena waktu yang terbatas. Demikian kami kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Masing ya buat Ibu berdua yang sudah membagikan Bu ya praktek baik kepada kita semua. Ini menjadi tentunya bahan pengayaan bagi kita semua yang ada di ruangan meeting ini ya. Burung merak indah bulunya, hati penasaran siapa yang punya. Kita menuju ke sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, mari kita bertanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu yang raise hand ya, atau angkat tangan, raise hand melalui raise hand Bu ya. Untuk sesi 1 saya persilakan 2 penanya, sebutkan nama, asal dan alamat. Serta ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Namun tidak usah Bu disebutkan baju yang dipakai di mall mana. Bagi ibu-ibu tidak usah diperkenalkan merek lipstik yang dipakai hari ini apa dan sepatu yang digunakan saat ikut webinar ini jenis kulit rusa atau kulit buaya, itu tidak perlu ya Bu ya. Silakan untuk 2 penanya. Mana yang resen? Ya, silakan Pak Perdi Bumbungan ya, silakan Pak Perdi Bumbungan. Pak Perdi Bumbungan, silakan. Halo Pak Perdi. Nanti Pak Perdi, setelah Pak Perdi Bumbungan, saya persilakan Ibu Satriani ya, Pak Perdi dulu. Silakan Pak. Mic-nya Pak Ferdi belum dibuka Pak. Iya, tolong dibukakan dulu Bu. Soundnya ini. Benonon buka. Iya, silakan Pak Ferdi membuka sendiri, sudah disilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Suara saya sudah bisa kedengaran? Silakan. Kedengaran. Ya, saya langsung saja tanpa saya berpantun agar kita menyingkat waktu. Mohon izin, saya tidak tahu akan bertanya kepada siapa, tetapi mohon yang bisa menjawabnya ini bisa ada pencerahan bagi kami. Saya Ferdi Bumbungan, Ketua MGMP IPS Kabupaten Sigi, sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada awal bulan Juni,
saya sudah mencoba mendaftarkan komunitas belajar kami, MGMP IPS Kabupaten Sigi, dan kami juga sudah melalui beberapa rangkaian tes yang diwajibkan, sama seperti yang telah ditampilkan oleh pemateri tadi. Tetapi pada saat pengumuman, mungkin belum rezeki komunitas kami MGMP IPS terpanggil untuk menjadi komunitas belajar gelombang kedua pada saat itu. Pertanyaan kami adalah, apakah mungkin karena sekolah kami, saya mendaftarkan 3 orang anggota saya dari MGMP IPS. Apakah mungkin karena sekolah kami, 3 orang yang terdaftar ini belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara kurikulum Merdeka, sehingga kami belum lolos, atau komunitas belajar kami belum lolos. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung saja ya kepada Pak Darman dan Pak Nyoman. Silakan untuk menjawab supaya kita tidak tersisa nanti pertanyaannya. Nanti Ibu Satriani menyusul nanti ya. Silakan Pak Darman dan Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Oh ya, saya duluan Pak Darman, nanti tolong Pak Darman tambahkan. Jadi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa karena belum mendaftar IKM kemudian itu menyebabkan tidak lolos. Yang pertama adalah di dalam formulir memang ada ditanyakan. Salah satu pertanyaannya, apakah sekolah Anda sudah melaksanakan IKM? Jawaban ada 2, ya atau tidak. Begitu ya, apakah sudah masuk PMM dan lain sebagainya, ada seperti itu di form-form yang tadi. Tetapi juga ada beberapa persyaratan yang lainnya tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika satu komunitas diusulkan, mungkin 2-3 orang, tidak mesti semua penggeraknya yang diusulkan itu lolos, walaupun mungkin ada satu yang lolos. Karena ada persyaratan, yaitu di mana tugas harus dikerjakan, harus selesai. Harus mengikuti webinar, 2 webinar. Kalau kami dulu ya, saya kurang tahu sekarang ini, kurang tahu juga pada saat Bapak. Kemudian harus menyelesaikan 2 topik pelatihan mandiri di PMM sampai aksi nyata. Jadi sampai aksi nyata maksudnya sudah terupload di PMM aksi nyatanya. Dan aksi nyata di PMM itu hanya mengakomodir dokumen dalam bentuk PDF. Ada juga saya lihat apakah itu kekeliruan atau bagaimana, aksi nyata yang dalam bentuk video dibuat kemudian diupload di fitur bukti karya. Lalu kemudian tidak mengupload PDF-nya di fitur pelatihan mandiri dalam bentuk aksi nyata begitu. Dan aksi nyata juga itu ada ininya ya, kriteria-kriterianya. Jadi misalnya dokumen aksi nyata apa yang dilakukan, kemudian refleksinya seperti apa, kemudian dokumen dalam bentuk dokumentasi ya, foto-foto kegiatan yang dilakukan gitu, atau dokumen pendukung lainnya. Dan itu dijadikan satu dalam bentuk PDF kemudian diupload di aksi nyata. Jadi ada ini lain juga Pak ya, mungkin kalau saya sih tidak terlalu meyakini bahwa karena belum mendaftar IKM, karena justru komunitas ini diusulkan untuk mendorong percepatan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi itu barangkali dari saya, Pak Darman mungkin bisa tambahkan. Saya kira sudah pas, karena memang ya kalau menurut saya juga bukan karena faktor belum terdaftarnya di IKM ya. Mungkin Bapak belum menyelesaikan tugas-tugas itu sampai aksi nyata. Sepertinya itu. Ya, begitu Pak. Jadi Pak Edi, jadi bukan karena lirikan, bukan karena senyuman Pak ya, tapi mungkin ada hal-hal yang tertentu yang mungkin masih bisa perlu ditinjau kembali Pak ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sekolah Bapak itu apakah karena tidak menyelenggarakan kurikulum merdeka, nah ini sebetulnya menurut Pak Nyoman dan Pak
Daman bahwa itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu merupakan hal yang nyata. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut dari berbagai komponen-komponen yang disebutkan tadi yang tidak dapat diakomodir oleh Bapak selaku peserta untuk masuk. Pak Moderator, mohon maaf Pak Moderator, boleh saya perlihatkan sedikit bentuk aksi nyata yang kami ajukan kemarin, walaupun itu belum tentu benar. Artinya ini kan namanya komunitas belajar, kita semua belajar. Artinya mungkin saya bisa tunjukkan supaya menjadi inspirasi mungkin. Tentu Bapak Ibu yang lain mungkin tentu bisa membuatnya lebih bagus lagi daripada yang saya buat. Tapi maksudnya kalau boleh saya perlihatkan apa yang kami lakukan kemarin. Ya, silakan Pak, silakan, bagus itu Pak. Menjadi ini. Ya. Silakan ya, Pak. Saya share screen dulu ya. Boleh Pak. Di mana ya, tertutup tadi ya. Ini tertutup tadi waktu karena saat buru-buru tadi ya. Bentar. Ya di sini ya sudah kelihatan layar saya Pak Salahuddin? Ya sudah Pak. Fitur ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyelesaikan dua topik. Yang pertama topik kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu. Topik kurikulum merdeka ini ada 2 modul di dalamnya, ada beberapa materi. Begitu juga perencanaan pembelajaran. Kalau perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu, di sini ada dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Jadi kalau karena kami kesetaraan dan PAUD, memilih kami salah satunya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin yang dari sekolah kan jelas SMA ya SMA, SMP ya SMP begitu. Jadi memilih salah satunya. Saya contohkan di sini misalnya saya sudah membuat, ini masih menunggu validasi Bapak Ibu ya. Ini contoh dari aksi nyata yang kami buat kemarin. Jadi ini fitur aksi nyatanya. Ini contohnya ya. Jadi saya di aksi nyata itu Bapak Ibu biasanya ditawarkan 4-5 pilihan aksi nyata yang kita buat dari satu topik. Nah, di sini saya kebetulan memilihnya untuk merumuskan visi misi satuan pendidikan sesuai dengan materi yang diberikan. Begitu. Jadi ini rumusan visi misi ya. Kemudian ini dokumennya. Jadi saya mengikuti apa yang ditampilkan dalam materi pelatihan itu, yaitu pertama dengan merumuskan indikator visinya. Kemudian indikator misi, barulah kita merumuskan visi misi, begitu di sini. Barulah merumuskan visi misi ya, di sini visi misi. Lalu merumuskan tujuan, karena kami kesetaraan dan PAUD layanan programnya, maka ada tujuan umum, tujuan PAUD lain, tujuan paket A, paket B, paket C juga lain. Lalu langkah berikutnya adalah refleksi. Nah, refleksi ini Bapak Ibu, kita boleh memilih cara sendiri apabila kita punya cara sendiri, atau memilih di dalam perpustakaan belajar kalau tidak salah namanya itu. Di perpustakaan belajar itu ada di aksi nyata itu ada memang link untuk menuju ke perpustakaan belajar itu, di mana di dalamnya ada 6 pilihan cara untuk melakukan refleksi terhadap aksi nyata kita. Tapi kalau kita punya cara sendiri, tidak memilih salah satu dari 6 cara itu tidak apa-apa. Nah, kebetulan di sini saya memilih salah satu cara dari 6 cara yang ditampilkan itu, yaitu ini ya, umpan balik, sampaikan, tanyakan, berikan. Jadi ini yang saya pilih, sampaikan apa yang disampaikan, kemudian tanyakan apa yang ditanyakan, lalu berikan, gitu ya. Jadi di samping dokumen ada refleksi. Dokumen apa yang kita buat ada refleksi dari apa yang kita lakukan. Lalu ditampilkan juga bukti bahwa kita melakukan itu dalam bentuk foto-foto. Karena di aksi nyata ini hanya mengakomodir PDF, tidak mengakomodir video. Jadi foto-foto seperti di sini, misalnya saya di sini menampilkan bagaimana saat kami di satuan pendidikan kami merumuskan visi misi itu bersama-sama dengan seluruh warga satuan pendidikan. Lalu setelah merumuskan visi misi, kami melakukan refleksi. Ini ini dokumentasinya. Namun sesungguhnya sebelumnya kami melakukan dulu mengidentifikasi harapan satuan pendidikan ya, atau warga sekolah. Kalau kami kan
karena ada paket A, paket B, paket C yang usianya juga beragam. Ya ini fotonya ya. Kami mengidentifikasi dulu. Lalu dari sini nanti kita akan menerima umpan balik. Ini contoh, salah satu contoh aksi nyata kami yang kami buat. Nah, yang aksi nyata seperti ini untuk persyaratan bisa dilolos komunitas kita itu ada 2, yang di kurikulum, yang di topik kurikulum dan topik perencanaan pembelajaran. Ketika kami lolos kemarin sudah terdaftar di PMM, kami punya komunitas, namun masih tetap kami harus menyelesaikan satu lagi kursus atau pelatihan sampai aksi nyata, yaitu dalam perencanaan PAUD, sehingga kami membuat lagi perencanaan PAUD kemarin, barulah kami bisa melaksanakan webinar, Bapak Ibu ya. Jadi makanya kami akan melaksanakan webinar nanti hari Senin ya Pak Darman ya, hari Senin. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang sudah login ke PMM dapat mengikuti, yang sudah mengikuti kami ada 40 orang di sini ya, anggota dari komunitas kami. Hari Senin nanti kami akan melakukan ini ya, webinar. Gitu. Kurang lebih seperti itu contoh ininya Pak Salahuddin ya, aksi nyatanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Jadi ibu-ibu khususnya kepada Pak Perdi ini jangan putus asa Pak ya. Coba terus konsolidasi, kemudian menambahkan apa yang perlu ditambahkan, sehingga saya yakin untuk angkatan 6 ini nanti Pak Perdi punya komunitas ya. Ini akan bisa sama. Bisa daftarkan ya. Juga seperti komunitas Pak Darman dan Pak Nyoman. Oke, saya persilakan untuk penanya kedua Ibu Satriani ya. Sebelumnya ini ada Bapak Redmi atau Ibu Redmi ini, tolong renem dulu ya. Saya persilakan Ibu Satriani, silakan. Tolong co-host dibuka dulu. Ibu Satriani di oke kan Bu? Di oke atau di accept? Oh, tidak jadi dia. Jadi. Oh ya, sudah. Silakan Ibu Satriani. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya off kamera, berhubung jaringan kami di sini tidak stabil, Pak. Mohon maaf. Apakah suara saya kedengaran? Ya, alhamdulillah bagus Bu. Silakan lanjut. Oh ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak moderator. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Sangat berharga pembelajaran hari ini. Saya langsung ke pertanyaan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Satriani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Morowali, dan sekolah kami SMP Negeri 4 Wita Ponda tahun ini telah lolos menjadi sekolah penggerak tahap 2. Jadi kami baru selesai melaksanakan PKP kemarin dan sementara aksi nyata untuk di sekolah. Jadi ada beberapa aksi nyata yang sudah kami lakukan. Hanya saja setelah hari ini saya mengikuti rapat atau webinar ini, saya baru menyadari bahwa sejujurnya kami belum bergabung di komunitas belajar di PMM. Memang kami sudah login ke PMM semuanya, guru-guru kami sudah login ke PMM, tapi kami belum punya komunitas belajar di sana. Pertanyaan saya, kebetulan kemarin kegiatan di selama pembelajaran program pendidikan guru penggerak kami itu digerakkan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Artinya bukan cuma di sekolah, tetapi di lingkungan pendidikan kami CGP harus membuat sebuah komunitas praktisi. Pertanyaan saya, apakah boleh komunitas praktisi di sekolah yang telah kami buat kami alihkan sebagai komunitas belajar di PMM? Itu yang pertama. Terus kedua, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak, apakah kepala sekolah kami harus menjadi salah satu penggerak yang akan didaftarkan di yang sebagai salah satu penggerak yang didaftarkan di komunitas belajar di PMM nanti? Karena di komunitas praktisi kami yang di sekolah yang menjadi koordinator itu kebetulan saya sendiri.
Jadi kalau memang bagaimana, kalau memang saya harus mendaftarkan komunitas praktisi kami bisa didaftarkan sebagai komunitas belajar, otomatis saya sebagai penggerak satu yang akan mendaftarkan. Nah itu tadi pertanyaan saya, apakah kepala sekolah saya harus saya daftarkan sebagai salah satu penggerak. Yang berikutnya, ini tadi ada jawaban untuk pertanyaan Pak Ferdi tentang aksi nyata. Nah, pertanyaannya aksi nyata itu misalnya yang didaftarkan penggerak ada 3, di situ paling banyak 3, minimal 2. Nah, apakah semua penggerak yang didaftarkan di komunitas ini, apakah semuanya masing-masing membuat aksi nyatanya atau satu aksi nyata untuk 3 penggerak? Contohnya tadi aksi nyata yang diberikan, yang dicontohkan oleh Pak Nyoman ya, mohon maaf kalau salah nama, Pak Nyoman itu tentang visi misi sekolah. Sedangkan kan kita di sekolah itu merumuskan visi misi itu bersama-sama, pastinya merumuskan visi misi itu bersama-sama. Dan sudah pasti juga bentuk aksi nyatanya sama, seperti itu. Kalau misalnya kami harus ambil bentuk aksi nyata yang seperti itu. Terus yang kedua, saya rasa bukan yang kedua, sudah pertanyaan yang kesekian. Untuk aksi nyata, apakah boleh aksi nyata itu saya ambil dari aksi nyata yang saya lakukan di CGP, di kegiatan program guru penggerak? Itu, seperti itu. Nah, berikutnya, pendaftaran angkatan 6, bagaimana kami bisa, sudah pasti insya Allah kami akan mencoba mengikuti pendaftaran angkatan 6 untuk pendaftaran di komunitas belajar di PNM, di mana kami harus bisa mendapat informasi yang lebih rinci tentang pendaftaran angkatan 6 ini. Lalu yang terakhir, ini untuk BGP Sulawesi Tengah. Kemarin kami ketika PKP Sekolah Penggerak itu masih ditangani oleh LPTK IPA yang menangani PKP kami. Nah, sekarang jika Sekolah Penggerak dialihkan ke BGP Sulteng, pertanyaan kami adalah bagaimana dengan follow up kegiatan kami sebagai sekolah penggerak, karena kami bukan sekolah mandiri, bukan IKM mandiri, sudah pasti kami sesuai dengan informasi yang kami dapat di PKP bahwa kami akan mendapat bimbingan lanjutan dari LPTK, waktu itu masih LPTK. Berarti pertanyaan sekarang, sampai hari kemarin kepala sekolah saya pun sempat bertanya ke saya pun bingung mau menjawab apa karena saya bukan kepala sekolah. Seharusnya saya yang bertanya ke kepala sekolah. Sampai hari kemarin seakan-akan jaringan kami itu terputus, komunikasi kami terputus tentang kegiatan kami selama kegiatan lanjutan kami dari setelah PKP Guru Penggerak. Jadi itu kami seakan-akan seperti dia ibaratkan teman saya kemarin, kita seperti anak ayam kehilangan induk. Kami memang sih kami harus belajar itu ke sana, tetapi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan perjanjian yang kami dapatkan bahwa kami akan ada follow up lanjutan, ada tindakan lanjutan untuk kami yang sekolah penggerak. Jadi mohon pencerahannya Bapak Ibu, karena di mana lagi kami bisa mengeluh selain, makanya saya berusaha masuk di Zoom hari ini karena ada beberapa disampaikan untuk mewakili kepala sekolah saya dan juga teman-teman saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sedih juga ini mendengar ini pertanyaan yang kelima, Bu. Kembali Pak Darman dan Pak Nyoman, ada 5 yang oleh Ibu Sat. Apakah boleh komunitas praktisi dialihkan sebagai komunitas belajar PNM? Apakah kepala sekolah bisa didaftarkan sebagai penggerak, kemudian aksi nyata ketiga-tiganya, kemudian aksi nyata apakah boleh dari calon guru penggerak, dan pendaftaran angkatan 6 ini sekedar informasi Ibu telah berakhir pada tanggal 27 Juli untuk angkatan kelima ya, dan akhir pada 15 Agustus. Lalu yang terakhir itu yang sangat menyedihkan ya, katanya Ibu Satriani tadi, kemana saya akan bertanya? Nah, jangan takut Bu, sudah ada balai guru penggerak ya. Kita akan
Ibu Satriani, silakan. Pak Nyoman, bagaimana? Siapa dulu? Oke, ya, saya duluan Pak ya. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Salihudin. Jadi Pak Darman saya coba jawab ini beberapa saja. Nanti selebihnya Pak Darman yang jawab. Pak Darman kan dari BGP. Jadi sekaligus menambahkan nanti jawaban yang kurang dari saya atas pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Jadi pertama itu apakah komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah boleh dialihkan? Mungkin bahasa saya tidak dialihkan, diusulkan saja menjadi komunitas belajar yang nantinya bisa di PMM gitu, Bapak Ibu ya. Jadi komunitas yang didaftarkan di PMM, saya katakan tadi di awal sempat juga kalau tidak salah, mungkin kita berpikir harus legalitas dan lain sebagainya, ada SK dan lain sebagainya tidak. Jadi boleh komunitas yang baru dibentuk, tapi kan yang penting ada penggeraknya, lalu ada anggotanya, satu visi, istilahnya ya satu frekuensi lah, tujuannya apa, normanya apa, aturan apa yang disepakati, dan ada hal-hal yang bisa dibagikan, keterampilan atau pengetahuan yang bisa saling berbagi di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kepala sekolah kalau sudah menjadi kepala sekolah penggerak ya, harus menjadi penggerak komunitas lagi? Tidak harus Bapak Ibu ya, tidak harus menjadi, tetapi bisa menjadi komunitas. Kan ada mungkin dibentuk komunitas kepala sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak bikin komunitas, boleh diusulkan. Menjadi komunitas tersendiri yang terdaftar di PMM, nanti diberi nama apa begitu. Jadi boleh silakan. Jadi tapi tidak harus kepala sekolah penggerak menjadi komunitas penggerak di komunitas lagi. Malahan sarannya kemarin itu ada yang bertanya, ketika sudah menjadi penggerak di satu komunitas, bolehkah lagi menjadi penggerak di komunitas lain? Seperti itu ya. Jadi jawaban dari Bu Sat itu boleh tidak boleh tidak ada. Cuma nanti kalau sudah menjadi penggerak satu komunitas itu sudah cukup repot, karena penggerak komunitas ini membentuk komunitasnya mungkin mudah, mengusulkan mudah, tapi bagaimana mempertahankan keberlangsungannya itulah yang perlu dijaga. Pertemuan rutinnya seperti apa, kegiatannya apa. Kalau sampai 2-3 komunitas penggerak yang ditangani ini sudah repot, karena banyak juga pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi kemudian apakah 3 penggerak ini melakukan aksi nyata masing-masing ya? Kalau dia satu sekolah, seperti contoh tadi visi misi. Oke, jadi begini Bapak Ibu, bahwa semua yang diusulkan mengerjakan tugasnya masing-masing sampai selesai aksi nyata. Hanya saja nanti bedanya bahwa direfleksi itu refleksinya masing-masing. Dokumen aksi nyatanya mungkin sama karena harus dikerjakan sama-sama. Tetapi nanti direfleksinya berbeda, begitu. Misalnya ini saya membuat visi misi di perencanaan pembelajaran. Karena apa? Di dalam pilihan atau aturan dari aksi nyata itu ada nanti Bapak Ibu untuk kepala sekolah, khusus untuk kepala sekolah seperti visi misi ini adalah kepala sekolah. Begitu. Karena kebetulan saya kemarin dengan ketua kepala SKB, jadi saya membuat visi misi. Mungkin Pak Darman kemarin buatnya apa, Ibu Hermin buatnya apa yang lain gitu. Jadi saya coba share screen, boleh Pak Salihudin menunjukkan lagi ini supaya ya, silakan Pak, ini penting ya. Ya. Ya, ini kebetulan ada aksi nyata yang belum saya kerjakan di sini. Pilihan ininya, pilihan aksi nyatanya. Kalau yang sudah dikerjakan biasa langsung terlihat aksi nyata, tidak kelihatan pilihannya. Kalau ini misalnya ini untuk topik proyek penguatan profil Pancasila SMK dan paket C. Jadi ini di sini diberikan 4 pilihan ya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu pilih. Kalau ini misalnya merancang modifikasi modul proyek, ini hanya untuk guru, kepala sekolah tidak usah kamil ini gitu. Jadi ada anunya Bapak Ibu ya. Kalau ini misalnya yang ketiga, menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam proyek. Ini guru dan kepala sekolah. Jadi nanti
semua ada ininya Bapak Ibu, semua ada penjelasannya. Jadi sebetulnya tidak rumit kalau kita banyak waktu untuk mengerjakan ini karena semua dijelaskan di sini Bapak Ibu. Jelas anunya. Apa petunjuknya? Misalnya kita akan lihat sini rincian ya. Baca rincian. Jadi ini rinciannya. Misalnya kita merancang atau mengmodifikasi modul. Absen. Yuk. Oh, bagi basuhan. Oh, ada bocor. Ya. Misalnya ini untuk merancang modul ya Bapak Ibu, misalnya memilih dari 4 pilihan, pilih satu merancang modul modifikasi project. Nanti setelah membuat rancangannya, di sini kan ada refleksi nih, nomor 5. Nomor 5 ini melakukan refleksi. Bagaimana melakukan refleksi? Boleh dengan cara sendiri. Ini cara sendiri ya. Kalau kamu misal cara sendiri, misalnya Microsoft Form atau acara apapun itu sendiri. Atau kalau tidak punya, masuk ke sini Bapak Ibu, perpustakaan belajar. Di perpustakaan belajar ini disiapkan cara melakukan refleksi. Jadi ada 6 cara di sini, ya. Apakah cara selamat datang, topik 6 topik berpikir dan seterusnya ada. Silakan nanti Bapak Ibu punya banyak waktu nanti dicermati ini. Kalau saya tadi memilih yang cara yang tanyakan, sampaikan itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu di apa namanya? Di pilihan aksi nyata ini nanti Bapak Ibu bisa cermati yang mana kira-kira bisa digunakan begitu. Jadi intinya nyata dikerjakan bersama-sama bertiga dan masing-masing nanti mengupload dokumen, pastinya foto-fotonya mungkin sama, tapi refleksinya yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau mengusulkan 2 atau 3 orang satu komunitas itu semuanya harus mengerjakan aksi nyata. Kalau hanya satu nanti satu saja yang lulus. Gitu. Semuanya harus. Jadi bisa jadi diusulkan 3 hanya lulus 2 karena yang satu mungkin tidak mengerjakan aksi nyata. Begitu. Kemudian pertanyaan itu saja barangkali ya yang saya bisa jawab. Pak Darman mungkin yang lainnya itu pertanyaan ke PGP. Ya dan mohon ditambahkan lagi Pak Darman mungkin jawaban saya masih kurang. Silakan. Ya mungkin ya makasih Pak Nyaman. Saya akan mungkin saya klarifikasi kembali ya. Ada pertanyaan tadi, apakah boleh kita mengusulkan di 2 komunitas? Jawabannya enggak boleh ya Bu, Bapak Ibu. Tapi kalau tergabung di beberapa komunitas bisa, tapi mendaftarkan sebagai penggerak komunitas di 2 komunitas berbeda itu tidak bisa. Karena kalau sudah terdaftar sebagai penggerak komunitas pada satu komunitas itu akan tertolak jika didaftarkan di komunitasnya yang lain. Begitu penyampaian pada saat kita webinar di setelah kita dinyatakan lulus kemarin ya. Mungkin itu tambahan. Kemudian berdasar untuk pertanyaan PSP ya, Ibu, kebetulan saya di BGP Provinsi Sulawesi Tengah itu sebagai penanggung jawab Popja atau Popja PSP ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang tergabung di PSP karena berdasarkan nomenklatur yang sudah disebutkan oleh Kepala Balai bahwa nomor 14 tahun 2022 bahwa BP PAUD kan berubah jadi BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian semua aktivitas yang dilaksanakan oleh P4TK IPA yang sebelumnya yang menangani PSP di Kabupaten di Tengah dan olahraga untuk menangani CGP ya. PGP di Provinsi Sulawesi Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Karena pada tanggal 32 terjadi adanya cut off anggaran, maka ketersediaan anggaran belum ada. Jadi